Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Odina dari kelas AP201. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggota 4 orang, yaitu ada Alifia Milena Fauzi, yang kedua Nurlia, yang ketiga Septia Nisa, dan saya sendiri yaitu Soraya Odina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuransi ekspor impor. Dan di sini ada pengertian asuransi ekspor impor, yaitu asuransi dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan yang di dalamnya menerangkan bahwa pihak penanggung melakukan perjanjian untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Kerugian tersebut bisa saja disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga. Dan mengapa perlu dokumen asuransi ekspor impor? Karena adanya dokumen asuransi ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor adalah hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan perlindungan seorang eksportir dan importir terhadap kerugian, kerusakan, dan juga kehilangan yang mungkin saja terjadi. Dan di dalam asuransi ekspor impor terdapat beberapa jenis masalah yang mungkin terjadi. Di antara masalah tersebut adalah yang pertama, pertanggungan termasuk suatu persetujuan yang terlandaskan pada itikat baik. Yang kedua, terdapat kepentingan tertanggung terhadap barang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, adanya prinsip ganti rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketika akan menuntut asuransi barang niaga, maka ada beberapa nilai pertanggungan yang berhak dipertanggungkan. Di antaranya adalah harga barang yang termasuk ke dalam semua biaya yang berhubungan dengan barang tersebut. Contohnya ada biaya masuk, biaya ekspor, dan biaya lainnya. Yang kedua ada biaya angkut. Maksudnya tuh dibayarkan barang yang bersangkutan. Yang ketiga ada laba. Laba yang dimaksud yaitu diharapkan dapat sesuai dengan presentasi wajar dan perlu dipaparkan kepada penanggung. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak dalam asuransi ekspor impor. Yang pertama yaitu ada pihak tertanggung. Pihak tertanggung disebut sebagai insured. Artinya itu pihak yang mengalihkan risiko yang mungkin dihadapinya. Pihak ini memiliki kewajiban dan hak yang paling utama untuk melakukan pembayaran atas premi sejumlah tertentu. Selain itu, pihak tertanggung juga harus mengajukan klaim kepada penanggung jika terdapat risiko yang dipertanggungjawabkannya benar-benar terjadi. Yang kedua ada pihak penanggung. Pihak penanggung disebut juga sebagai insured atau assurer atau underwriter. Artinya adalah berperan sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko yang mungkin dihadapi oleh tertanggung. Adapun hak dan kewajiban yang paling utama dari pihak penanggung adalah mendapatkan premi sejumlah tertentu serta memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena sesuatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita. Saya akan menjelaskan tentang polis asuransi. Polis asuransi suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan yang memiliki sifat konsensual. Terdapat kesepakatan. Hal ini perlu dibuat secara tertulis di dalam suatu akte dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, polis merupakan suatu tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis. Isinya termuat dalam polis, di antaranya adalah pernyataan kesediaan penanggung dalam menanggung kepentingan yang diajukan oleh pihak yang berwenang. Kedua, ada nama dan alamat dari pihak tertanggung. Ketiga, ada kepentingan dari barang yang tertanggung. Keempat, ada periode dan harga pertanggungan. Yang kelima, ada janji tanggung atau warranty dan kondisi pertanggungan. Dan yang terakhir adalah besarnya premi di pertanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nisa. Saya perwakilan dari kelompok jenis polis asuransi. Yang pertama ada spesifik polis. Spesifik polis ini adalah jenis polis yang hanya berlaku untuk tiap-tiap kali pengirimannya. Biasanya polis asuransi ini digunakan oleh eksportir atau importir yang transaksi perdagangan atau ekspor impornya tidak tetap. Contohnya hanya
3 atau 4 kali dalam setiap tahunnya. Yang kedua, ada open policy. Open policy ini adalah jenis polis asuransi barang ekspor impor yang berlaku untuk masa tertentu, contohnya 1 tahun. Dengan open policy, jaminan asuransi berlaku untuk seluruh barang yang diekspor atau impor selama perjanjian, dan biasanya dimanfaatkan oleh eksportir dan importir yang jumlah transaksi dagangnya tiap masa tertentu cukup besar. Ketentuan umum kontrak asuransi, baik kontrak angkatan laut atau angkatan darat memiliki ketentuan kontrak masing-masing. Namun terdapat ketentuan umum yang penting sekali untuk diperhatikan. Di antara ketentuan umum yang harus diperhatikan tersebut, yang pertama ada nama pihak yang melakukan kontrak atau the insured party. Yang kedua ada komoditas yang diasuransikan atau insured goods. Yang ketiga ada jumlah nilai asuransi atau insured coverage. Yang keempat ada jenis sarana akuntan yang digunakan atau types of coverage. Yang kelima ada batas tanggung jawab perusahaan asuransi atau limit of liability. Hal-hal yang biasanya menjadi batas maksimum tanggung jawab perusahaan asuransi adalah yang pertama, jumlah maksimum atau berat barang yang boleh diangkut oleh tiap kapal laut atau pesawat terbang yang akan mengangkut barang. Yang kedua, ada maksimum volume atau berat barang yang boleh diangkut di atas dek setiap kapal laut yang akan mengangkut barang. Yang ketiga, ada jumlah maksimum volume atau berat tiap paket barang yang akan dikirim lewat pos. Saya Nurlia dari kelas AP201. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang asuransi ekspor impor. Di slide ini ada materi jenis asuransi. Jenis yang pertama yaitu asuransi kerangka kapal. Asuransi ini menutup kemungkinan kerugian akibat terjadinya pelanggaran, kecelakaan, kerusakan, dan cuaca buruk. Asuransi ini ditutup oleh pemilik kapal. Yang kedua ada asuransi muatan. Di asuransi muatan yang pertama ada cargo marine insurance, yaitu asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama pelayaran. Yang kedua ada cargo liability insurance, yaitu asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntunan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan risiko tidak ditutupi oleh asuransi yaitu yang pertama, barang yang kualitasnya jelek atau mudah rusak. Yang kedua, pembungkus yang kurang sempurna. Yang ketiga, kelambatan. Yang keempat, kesengajaan dari pabrik yang diasuransikan atau kesalahan yang disengaja. Yang kelima, kerusakan alami. Selanjutnya, pihak asuransi tetap bertanggung jawab menutupi asuransi pada saat yang pertama, transit yang biasa dilakukan pelabuhan muat. Yang kedua, menunggu kapal tiba. Yang ketiga, pemindahan muatan atau transshipment di lokasinya. Dan yang keempat, di pelabuhan tujuan selama belum dibayar bea dan diserahkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.